Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'iya ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para jemaah kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dalam membaca kitab Syarah Qawaidul Arba disarah oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala. Sebuah kutip atau sebuah kitab kecil yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala, kemudian disyarah oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala, salah satu ulama besar di kerajaan Saudi Arabia. Alhamdulillah, setelah sempat berhenti beberapa waktu, hampir setahun lebih, pembacaan kitab ini belum dilanjutkan karena berbagai kesibukan, karena saya sendiri disibukkan dengan kegiatan selain mengajar, juga mengajar offline juga dengan menuntut ilmu lagi di jenjang S2, sehingga membuat memiliki kesempatan untuk melanjutkan pembacaan kitab. Alhamdulillah, kesibukan sudah mulai berkurang, sehingga pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan mulai kembali melanjutkan pembacaan kitab yang sudah terhenti beberapa waktu. Semoga Allah SWT memudahkan kita semua untuk bisa menyelesaikan kitab ini. Para pemirsa rahimani wa rahmatullah, kita akan lanjutkan kepada terakhir kita membahas di halaman 8 dari ucapan Syekh rahimahullah taala ketika beliau mengatakan, i'lam asyarakallahu li ta'atihi annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha mukhlishan lahud-din kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini sudah kita baca, kemudian sudah kita baca juga syarahnya. Insyaallah kita akan masuk kepada matan yang selanjutnya dari kitab, di mana penulis mengatakan, al-mu'allif qala Syekh rahimahullah taala, fa iza arafta annallaha khalaqa li ibadatihi fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma tauhid. Fa iza arafta annallaha khalaqa li ibadatihi fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma tauhid. Mu'allif mengatakan, fa iza arafta, kalau kamu sudah paham, sudah tahu, sudah mengenali, annallaha, sesungguhnya Allah, khalaqa, menciptakan engkau, menciptakan dirimu, li ibadati, menciptakan dirimu untuk beribadah kepada Allah SWT, fa'lam, maka pahamilah, ketahuilah bahwasanya annal ibadata, bahwasanya ibadah, la tusamma ibadatan, tidak akan dinamakan sebuah ibadah illa ma'at tauhid, kecuali dengan dibarengi tauhid. Apa maksud dari kalimat mu'allif? Lihat syarah dari Shalih Al Fauzan hafizahullah taala, beliau mengatakan, fa iza arafta annallaha khalaqa li ibadatihi, yakni iza arafta min hadzal ayah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau kamu, kalimat ini Syekh mengatakan, Syarih mengatakan, yakni bahwasanya iza arafta, kalau kamu mengetahui min hadil ayat, dari ayat ini, yaitu firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa anta minal insi, dan engkau adalah termasuk dari golongan manusia, dakhilun fi hazihi al ayat, masuk dalam konteks ayat ini, masuk dalam pembicaraan ayat tersebut. Wa arafta, dan engkau juga tahu, annallaha ma khalaqa abasan, dan engkau tahu bahwasanya Allah tidak menciptakan dirimu untuk suatu hal yang abas, yang sia-sia. Maka litakula wa tashroba faqat, atau Allah menciptakan dirimu, Allah khalaqaka litakula wa tashroba faqat, hanya untuk makan, hanya untuk minum saja. Ta'isu fi hadzil hayatid dunya wa tasrah wa tamrah, hidup di dunia ini
hidup di dunia ini aisu fi hazi dunya wa tasrah wa tamrah. Kamu hidup di dunia ini wa tasrah, pergi, wa tamrah, dan bersenang-senang. Lam yahluka lihada. Allah tidak menciptakan dirimu untuk melakukan hal lain, cuma sekedar keluar, jalan-jalan, makan, minum. Tidak seperti itu. Khalaqallahu liibadati. Allah menciptakan engkau itu untuk beribadah kepadanya. Wa innama sahhara laka hazil mawjudat min ajli an tasta'ina biha ala ibadati. Allah mengatakan, ya, saya mengatakan, wa innama sahhara laka hazil mawjudat min ajli an tasta'ina ala ibadati. Allah menciptakan, Allah menunduk sahhara laka hazil mawjudat. Allah menundukkan, membuat semua benda yang ada di dunia ini, Allah tundukkan, Allah mudahkan bagi kita. Min ajli, supaya antasta'ina biha, bisa kamu gunakan, membantu dirimu ala ibadati, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annaka la tastati anta isa illa bihadzal asal. Karena kita tidak akan mungkin, karena engkau, dirimu, Anda tidak akan bisa hidup kecuali dengan semua benda-benda tadi. Allah ciptakan al-mawjudat, di samping kita beberapa hal yang Allah ciptakan. Kehidupan di dunia ini sejatinya adalah untuk membantu kita agar kita bisa beribadah kepada Allah, dan itu adalah tujuan hidup kita. Wala tatawassalu ila ibadatillah illa bihadzal asya. Kita tidak akan mungkin sampai kepada tujuan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan semua al-mawjudat, benda-benda ini, hal-hal tersebut. Sahharha Allahu laka li ajli anta budahu. Allah tundukkan semua itu, Allah mudahkan semua itu, Allah berikan semua itu kepada kita supaya kita beribadah kepada Allah, supaya Anda beribadah kepada Allah. Bisa min ajli antafraha biha wa tasrah wa tamrah wa tafsuq wa tafjur ta'kulu wa tashrab mastahaita. Laisa min ajli antafrah, bukan segera untuk kamu bergembira, tasrah, berjalan-jalan keluar, watamrah, bersenang-senang, watafsuk, berbuat kefasikan, watafjur, berbuat kefajiran, nauzubillah min zalik, takul, watashrab, makan, minum, mastahai, itu semua yang kita inginkan. Tidak hanya sekedar itu. Kita diciptakan bukan untuk sekedar bersenang-senang, jalan-jalan, Instagraman, Facebookan, Twitteran, scroll setiap hari, makan, minum, berbuat maksiat, terserah kita makan, minum apa yang kita inginkan, tidak. Hadza sya'nul bahaim, kata Syekh di sini, ini adalah urusannya, atau ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh binatang seperti ini. Maksudnya cuma sekedar makan, minum, jalan-jalan, keluar, menikmati hidup. Ini ya mohon maaf, ini adalah seperti yang dilakukan oleh binatang. Ammal adamiyun, adapun makhluk Adam, keturunan Nabi Adam, fallahu jalla wa ala khalaqahum li ghayatin azimatin wa hikmatin azimatin wa hiya ibadah. Maka Allah SWT menciptakan mereka, al-insan, li ghayatin azimah, untuk tujuan yang agung. Tujuan yang agung. Wa hikmatin azimah, dan hikmah yang agung pula. Wa hiya ibadah, yaitu adalah al-ibadah. Allah mengatakan, qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah, tidaklah aku ciptakan, Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali liya'budun, ay liyuwahhiduni, ma uridu minhum min rizqin. Kata Allah, saya tidak uridu, saya tidak ingin, saya tidak menginginkan minhum, dari mereka, jin dan manusia, min rizqin, sedikit pun dari rezeki. Bukan mereka yang memberikan rezeki, tapi Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Allahu ma khalaqa kasibalahu. Allah menciptakan manusia, menciptakan dirimu, itu bukan agar kamu bekerja, mencari sesuatu yang kemudian kamu berikan kepada Allah. Antakhtarifa wa tajma'alahu malan. Kamu melakukan sesuatu, kemudian kamu kumpulkan harta. Bukan itu tujuan dari Allah menciptakan kita. Supaya kita bisa bekerja, kemudian bercapek-capek, kemudian kita kumpulkan harta, kemudian kita serahkan kepada Allah. Allah tidak butuh. Innallaha ghaniyun. Dan kita semua wanahnul fuqara, kita semua adalah orang-orang miskin. Karena yaf'alu banu Adam ba'duhum li ba'din yaj'aluna ummalan yajmi'una lahumul makasib. Sebagaimana kama yaf'alu banu Adam, sebagaimana yang dilakukan oleh keturunan Adam, ba'duhum li ba'din, sebagian mereka terhadap yang lain.
Yaj'aluna ummalan, mereka menjadikan sebagian yang lain sebagai pekerja mereka, ummalan, yujmi'una lahumul kasib, kumpulkan penghasilan. Mereka mempekerjakan orang lain supaya mereka bisa mendapatkan pekerjaan, supaya mereka bisa mendapatkan harta. La wa Allahu ghaniyun an hadza. Allah tidak butuh semua itu. Wallahu ghaniyun anil alamin. Dan Allah Maha Kaya, Allah tidak butuh terhadap alam semesta ini, anil alamin. Walihada qala, Allah mengatakan, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyutimun. Allah tidak menginginkan, dan aku, kata Allah, tidak menginginkan dari mereka rizki, wa ma uridu, dan aku tidak menginginkan dari mereka ayyutimun, agar mereka memberikan makan kepada aku. Allah tidak butuh itu. Allah Jalla wa'ala yut'imu wa la yut'am. Allah yang memberikan kita makan, memberikan kita rizki, dan Allah tidak diberikan makan. Ghaniyun 'anil ta'am. Allah tidak butuh makan. Ghaniyun 'anil ta'am. Wa ghaniyun Jalla wa'ala bizatihi. Dan Allah cukup dengan dirinya sendiri. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Kita beribadah itu walaysa huwa fi hajatin illa ibadatik. Dan Allah tidak butuh dengan ibadah kamu, dengan ibadah seorang insan. Lau kafarta ma naqasta milkallah. Seandainya kamu kafir, seandainya kamu mengingkari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ma naqasta milkallah. Kamu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaan Allah. Walakin antal ladzi bihajatin ilaihi. Tapi Andalah yang butuh kepada Allah. Antal ladzi bihajatin ilal ibadah. Anda yang butuh kepada ibadah. Maksudnya kita semua butuh kepada ibadah. Amin rahmatihi, di antara rahmat Allah, annahu amaraka bi ibadatihi min ajli maslahatik, li'annaka idza abadtahu fa innahu subhanahu wa ta'ala yukrimuka bil jaza was sawabi, fal ibadatu sababun li ikramillahi laka fid dunya wal akhirah. Di antara rahmat Allah, annahu amaraka, Allah memerintahkan kita, memerintahkan dirimu ibadati, untuk beribadah kepada Allah, min ajli maslahatik, untuk siapa? Untuk kemaslahatan dirimu sendiri. Li'annaka iza abadtahu, karena kalau engkau beribadah kepada Allah, bertaat kepada Allah, melakukan ibadah untuk Allah, fa'innahu subhanahu, maka Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, yukrimuka, akan memuliakan dirimu, bil jaza, dengan balasan, wasawab, dan pahala. Fal ibadatu, maka ibadah, sababun, adalah sebuah sebab, liikramillah laka, agar Allah memuliakan laka, liikramillah laka fid dunya wal akhirah, agar Allah memuliakanmu di dunia dan di akhirat. Aminal ladzi yastafidu minal ibadah, maka siapa yang mendapatkan manfaat daripada ibadah? Al mustafid minal ibadah wal abid nafsuhu. Yang mendapatkan manfaat dari ibadah adalah hamba itu sendiri. Amallah fa innahu ghaniyun an khalqihi. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap makhluknya. Jadi ini penjelasan Syekh rahimahullah taala, hafizallahu taala, dari ucapan muallif, fa iza arafta anna khalqan Allah laqal ibadati falam anna ibadata la tusamma ibadata illa ma tauhid. Nah, di sini beliau menyebutkan bahwasanya ini adalah termasuk rukun ibadah, di mana ibadah tidak akan mungkin bisa dinamakan ibadah sampai terwujud satu rukun. Yang pertama, yang paling penting adalah at-tauhid, yaitu al-ikhlas, menjadikan atau beribadah hanya kepada Allah semata, tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dengan mengakui Allah atau dengan maksudnya menjadikan ibadah itu hanya khusus untuk Allah pada selainnya. Nah, ini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Kita insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kita akan masuk kepada kalam atau matan dari kitab Qawaidul Arba. Yang selanjutnya insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan yang selanjutnya. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah SWT untuk bisa melanjutkan pembacaan kitab ini, dan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan apa yang kita ketahui dan terus berada di jalan yang lurus. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.